bangunan sekarang dinilai dari perbandingan segala macam dinilai dengan bangunan yang berizin. Jadi kalau ada sesuatu bangunan itu tidak berizin akan nilainya akan sangat tidak dihargai. Jadi tanahnya aja yang dihargai. Jadi nilai bangunan itu terakui adalah bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pinggir Orang Jakarta, Ali Mufifun. Nah, hari ini proses pembangunannya ataupun pengerjaan pembangunan Soho Smart Office Home Office. Nah, ini lagi proses beres-beres. Hari ini terakhir hari Sabtu, para pekerja akan pulang kampung ya, karena mau dipaksakan juga tukang-tukangnya udah nggak konsen kerja karena udah konsentrasi ke kampung ya. Mungkin mereka dapat kabar dari teman-temannya udah pada pulang gitu kali ya. Nah, makanya hari ini segera beres-beres dan pulang kampung. Nah, ini kita tutup, pastiin keamanan ketika ditinggal mudik aman semuanya gitu ya. Ya ini diberes semua. Nah, ini semua lagi diberesin. Nah, ini di sini dipastikan tutup rapat, tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan nanti. Ditutup mati Mas ya, ada anomali. Nah, hari ini setengah hari ya. Nah, kebetulan hari ini bertemu arsiteknya ikut memantau proses pembangunan. Halo Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini proses terakhir ya sebelum para teman-teman pekerja ini mudik gitu ya. Betul. Jadi sebelum Hamin berapa? Hamin 7. Kita Hamin 7. Supaya ya teman-teman ini kan banyak yang pulang ke kampung, ke Jawa rata-rata, ke Kudus sama ke Kebumen. Ke Jawa Kebumen. Supaya masih bisa menikmati belum lebaran bersama keluarga, liburan. Ini lagi bersih-bersih supaya keamanan proyek terjaga. Biar ada sempat buka puasa bersama keluarga di kampung ya. Jadi sama juga sebelum macet jalanan karena kan mulai darat ya. Hari Senin atau Selasa sudah mulai puncak mudik ya. Lama sebelum ditinggal ini kan pekerja memastikan secara keamanan tidak ada barang-barang yang hilang. Ya. Nah, secara proses pembangunan ini berapa persen nih sampai hari ini? Sampai hari ini tadi saya hitung sekitar 51% Mas. Oh, 51%. Ya, karena kan secara proses ini kan kita bertahap ya. Dulu ini satu lantai karena ada dak ini memakan persentase yang lumayan. Jadi struktur itu sekitar 23% sampai 30% keseluruhan struktur. Nah, ini sudah plester sudah memasuki ke 51-52% keseluruhan. Nanti habis lebaran tinggal finishing. Jadi nanti sudah separuh perjalanan Mas gitu. Oh, separuh perjalanan untuk tahap pertama ya, tahap satu. Ya, tahap satu. Karena kan kita lantai satu ya. Gitu. Nah, nanti setelah lebaran nanti bersambung lagi ya. Ya, nanti setelah lebaran plester tinggal dikit, kajian nanti langsung ke finishing lantai, plafon, kemudian pekerjaan saniter, instalasi listrik, air bersih, dan juga kamar mandi. Jadi nanti lebih ke banyak finishing. Jadi pekerjaannya mungkin sedikit tapi nilainya yang gede karena nilai materialnya besar. Dan kalau finishing biasanya kelihatan nih Pak, lama banget gitu karena yang dikerjain nggak kelihatan. Beda sama bangun bata naik itu cepet gitu ya. Betul, karena itu tadi karena butuh ketelitian, kerapian dan juga ya tukangnya juga harus tekun juga gitu karena kan yang sudah main mata gitu. Ya main feelingnya udah ya, mulai bekerja. Urusan siku segala macam sudah mulai terlihat. Kalau bangunan itu dimulai dari pertama nanti ujung-ujungnya nanti bermasalah di finishing. Jadi
kemampuan keramik segala macam nanti agak susah mendapatkan. Nah, padahal ini kan Soho Smart Office, Home Office. Saya menuntut tetap siku di setiap sudut karena buat mengukur paket. Nah, ini dari sisi arsiteknya memastikan ke pekerjanya presisi yang itunya. Jadi mulai nol-nolan sama sikuan pertama bangunan itu sudah kita cek mas. Gitu. Jadi memang posisi pastinya ada buangan sudut yang enggak ini. Jadi kalau dari depan ke arah sana ya, kalau bangunan di sisi belakang mas itu nanti siku semua. Jadi mungkin yang nggak siku ya. Kalau memang tanah nggak siku ya kita buang ke satu sisi. Itu konsekuensinya. Tapi kalau ruangan semua siku. Kalau ruangan semua siku. Nah, itu penting karena buat mengukur sudut ruangan gitu ya. Nah, ini kita bersama Mas Basuki, Arif Rahmat Basuki adalah arsiteknya pembangunan Soho ini. Arif Rahmat Basuki adalah arsitek bersertifikat karena kalau tidak ada sertifikat nggak boleh melakukan kegiatan itu ya. Nah, apalagi di Jakarta mas sekarang IMB sekarang yang baru itu PBG perizinan bangunan gedung ya. Jadi di situ memang membutuhkan sertifikasi sesuai dengan keahlian. Ya kalau rumah tinggal mungkin masih simpel ya. Jadi karena status bangunan ini bangunan C, jadi memang lebih perizinan kemarin juga cepat ya mas. Cuma cepat ya, alhamdulillah. Kita masukin dokumen itu paling dari luarnya itu paling 10 hari. 10 hari ya kalau nggak salah. Itu termasuk cepat pengalaman saya. Itu biasanya 2 minggu paling cepat atau 3 minggu lah gitu. Kemarin ini di Jakarta Barat nih, termasuk yang cepat ini. PTSP-nya berarti responsif. Ya, alhamdulillah semua proses pembangunan ini dipermudah oleh ya, SWT. Karena kita tidak ada pelanggaran sama sekali. Jadi semua sesuai dengan aturan yang ada. Luasan bangunan, ketinggian bangunan, kemudian KDH, faktor hijaunya kita penuhi semua sesuai dengan peraturan yang ada. Status tanahnya juga jelas. Jadi itu mempercepat proses IMB di situ. Jadi kalau proses IMB itu sebenarnya kan permasalahannya kadang lama itu karena tidak sesuai yang dibangun dengan peruntukan. Oh, direvisi kayak gitu. Ya, betul. Kalau ini kan jelas peruntukannya buat perumahan, buat rumah cepat nanti. Jadi di sistem saat ini sebenarnya lebih dipermudah. Jadi segala hal sifatnya sudah jelas akan dipercepat. Dan secara nilai juga nggak ada yang ditutup-tutupi sekarang ya, dengan Jakarta semuanya sudah jelas. Nilai itu artinya nilai proses pembuatannya itu. Iya. Jadi ini kemarin kan proses kemarin kan secara resmi semua kan mas. Ya, semua kurang lebih 2, sekian gitu ya. Iya. 2 nggak sampai 3 juta. Kalau di presentasi dengan bangunan itu sangat kecil sekali gitu karena kan secara pengalaman itu IMB itu mungkin ya sekitar 1%-an sih nilai IMB itu terhadap nilai bangunan yang akan dibangun. Terus ngomong-ngomong itu kan ada tipe-tipenya itu. Ini kan rumah hunian itu tipe C. Nah, tipe itu keterangannya apa sih? C itu maksudnya apa? Pemirsa biar tahu. Ya, nanti kalau bangun biar C itu sederhana mas. Jadi kan tipe 1 itu bangunan yang lebih kompleks gitu kan, tinggi gitu. Ataupun beberapa fungsi. Tipe 2 itu bangunannya mungkin agak semi-semi ya middle rise ya, mungkin bangunan sampai 7 lantai lah gitu. Baru tipe C itu sederhana. Artinya lebih peruntukan yang single, rumah-rumahan aja. Ya ruko-ruko aja gitu. C. Tapi kalau sudah di atasnya lebih dari 4 lantai atau ini udah masuk ke tipe B. Ya, kompleksitasnya lebih tinggi. Itu membutuhkan sertifikasi arsitek yang lebih tinggi biasanya. Ya, kalau saya biasanya sampai B masih bisa. Masih B. Karena nggak Madya. Saya Madya gitu. Nah, kalau sudah yang tinggi HRS itu bisa sampai harus utama. Oh, beda ya. Jadi kayak pengelompokan arsitek itu memang juga ada tingkat-tingkatannya ya. Pengalaman ya. Sertifikasinya. Ya, jadi semua pemirsa followernya Sunan Express Group, pinggiran orang Jakarta, pastikan ya kalau membangun itu ada IMB karena IMB itu keuntungan jauh lebih besar daripada tidak ngurus tadi karena nanti biasanya juga ada inspeksi dari dinas dari apa gitu. Nah, di situ nanti akan mengalami kesulitan sendiri ketika tidak mengurus IMB-nya gitu. Dan secara legal formal kita kuat gitu karena
bukti kepemilikan selain sertifikat untuk memperkuatnya IMB itu ya. IMB. Appraisal nilai bangunan sekarang dinilai dari perbandingan segala macam, dinilai dengan bangunan yang berizin. Jadi kalau ada sesuatu bangunan itu tidak berizin, akan nilainya akan sangat tidak dihargai. Jadi tanahnya aja yang dihargai. Gitu. Iya. Nilai bangunan itu terakui adalah dengan adanya izin. Bangunan itu kan bangunan itu punya standing legal standing yang jelas gitu. Jadi semewah apapun kalau nggak ada IMB-nya udah hanya dihitung ada nilainya, tanahnya. tapi sangat kecil karena kan tidak dinilai secara diakui ya, secara peraturan ya. Ya, Ya. bangunan yang tidak berizin soalnya. Ya. Ya. Nah, ya oke, terima kasih Mas Bas. Sampai ketemu lagi di setelah Lebaran nanti. Alhamdulillah. Ya, kita lihat terus. Ya, amin. Mohon doanya semua agar ditinggal nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.